Kamu dipecat, kata istri sang jutawan kepada pembantu rumah tangga itu di tengah ruang utama, tanpa menyadari bahwa suaminya sudah berdiri di tangga mendengarkan segalanya. Sari berdiri dengan tangan bersilang di dada. Ratih menahan kedua tangannya di depan seragamnya agar tidak kehilangan keteguhan. Dan Bagas berhenti di atas anak tangga ketika menyadari bahwa kejadian ini mengandung makna lebih dari yang tampak. Sebelum Ratih sempat menjawab, ia menuruni satu anak tangga dalam diam, karena saat itu kebenaran mulai menampakkan dirinya. Ketika menyadari bahwa suaminya tidak akan berlalu begitu saja atau berpura-pura tidak melihat apa-apa, Wulandari sejenak melepaskan ketegasan dari wajahnya dan berusaha memulihkan kendali secepat ia mengangkat suaranya tadi. Ia merapikan bahunya, menatap Ratih dari atas ke bawah, dan berkata bahwa ia hanya sedang menyelesaikan urusan internal rumah, tidak ada yang perlu mendapat perhatian suaminya. Namun Bagas terus menuruni tangga hingga mencapai lantai ruang utama dan berhenti beberapa langkah dari keduanya. Pertama ia menatap istrinya, lalu menatap karyawannya, dan melihat di wajah Ratih ketegangan seperti orang yang sudah terlalu banyak mendengar namun terlalu sedikit menjawab sepanjang hidupnya. Kalau ini urusan rumah saya, maka ini layak mendapat perhatian saya, katanya tanpa meninggikan suara. Wulandari menarik napas dalam dan menjawab bahwa Ratih sudah melampaui batas, mencampuri urusan yang bukan urusannya, mengajukan pertanyaan yang bukan bagian dari tugasnya, dan bahwa ia ingin mengakhiri semua ini sekarang juga. Ratih akhirnya mengangkat pandangannya, namun berbicara pelan dengan hati-hati. Saya tidak mencampuri apapun, Bapak. Saya hanya menemukan sebuah map yang jatuh di lantai ruang kerja, dan ketika saya hendak menyimpannya, saya melihat sebuah dokumen dengan nama yayasan. Wulandari langsung memalingkan wajah. Dia hanya mencari-cari alasan. Bagas mengerutkan dahi karena nama yayasan itu bukan sesuatu yang biasa. Yayasan Soeharto Prasetyo telah didirikan oleh ayahnya untuk membiayai pendidikan vokasi dan layanan rehabilitasi bagi keluarga berpenghasilan rendah. Itulah proyek keluarga yang paling ia hormati. Dan sejak menikah ia telah menyerahkan pengelolaan sosial yayasan itu ke tangan Wulandari karena percaya bahwa istrinya menjalankan bidang tersebut dengan serius. Dokumen apa itu? Tanyanya. Ratih ragu sejenak. Bukan karena takut menjawab, melainkan karena tampak menimbang setiap kata agar tidak dituduh lagi. Sebuah daftar pembayaran, Bapak. Hanya saja nilai-nilainya terlalu besar dan nama-namanya tidak cocok dengan laporan yang kadang datang ke pos satpam untuk ditandatangani. Wulandari melangkah maju. Dia tidak punya kemampuan untuk menafsirkan dokumen apapun. Ratih tidak mundur, ia hanya menggenggam tangannya lebih erat. Saya tidak perlu kemampuan khusus untuk tahu ketika ada orang yang menerima uang padahal namanya tidak ada dalam daftar yayasan. Keheningan yang menyusul terasa lebih mengganggu daripada perdebatan manapun. Bagas mengenal nada Wulandari ketika ia ingin menang dengan cara menguras kesabaran orang. Dan ia juga mengenali saat seseorang yang sederhana berbicara jujur tanpa tahu apakah ia akan dipercaya. Ia meminta Ratih pergi ke ruang perpustakaan dan menunggu beberapa menit. Wulandari langsung protes. Kamu mau mempercayai omong kosong ini? Ia menjawab tanpa kekerasan, namun tanpa ruang untuk berdebat. Saya akan memeriksa. Ketika Ratih pergi dengan langkah tertahan dan tanpa menoleh kemanapun, Wulandari menurunkan suaranya dan mengubah strategi. Ia berkata bahwa karyawan itu sudah lama menunjukkan perilaku yang tidak pantas, rasa ingin tahu yang berlebihan, terlalu akrab dengan urusan keluarga, bahwa hal itu merupakan risiko bagi rutinitas rumah dan citra mereka. Bagas mendengarkan semuanya tanpa menyela. Namun semakin ia mendengar, semakin ia merasa bahwa kata-kata itu sudah disiapkan jauh sebelum hari ini. Kamu ingin memecatnya karena sebuah map yang jatuh di lantai? Tanyanya. Saya ingin memecatnya karena saya sudah tidak mempercayainya lagi. Wulandari menjawab. Dan saya ingin memahami mengapa kamu begitu terburu-buru, katanya. Untuk pertama kalinya, sang istri kehilangan jawaban seketika. Pernikahan mereka memang sudah lama tidak ringan, namun masih mempertahankan tatanan yang dikenal, dengan makan malam formal, acara-acara,
perjalanan yang sudah terjadwal, dan kebersamaan yang semakin hari semakin berjarak. Dan mungkin itulah mengapa Wulandari masih percaya bahwa ia akan mengikuti pola yang sama seperti biasanya. Mendengar sedikit, bertanya lebih sedikit lagi, dan membiarkan semuanya berlalu. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda yang bahkan ia sendiri tidak tahu cara menjelaskannya dengan baik. Mungkin karena cara Ratih mempertahankan martabatnya sendiri tanpa memohon. Mungkin karena nama yayasan itu, yang berada di tengah-tengah perdebatan yang tampak terlalu sederhana untuk benar-benar sesederhana itu. Bawa map itu, pintanya. Wulandari menyilangkan tangannya. Map itu tidak ada di sini. Kalau begitu kita ke ruang kerja. Perjalanan ke sana singkat namun terasa berat. Ketika membuka laci utama meja, Wulandari menunjukkan sekumpulan dokumen yang tersusun rapi dan berkata bahwa tidak ada satupun kejanggalan. Bagas menelusuri kontrak-kontrak, nota-nota pemasok acara, laporan penggalangan dana, dan ringkasan spreadsheet, namun daftar yang disebutkan Ratih tidak ada di sana. Di mana lembar transfer individunya? Wulandari menjawab bahwa mungkin ada di kantor akuntan. Akuntan tidak bekerja di hari Minggu, ia mengingatkan. Wulandari kembali diam, dan disinilah kecurigaan itu berhenti menjadi samar. Ratih berdiri ketika ia memasuki ruang perpustakaan. Seragamnya sempurna, rambutnya terikat rapi, dan wajahnya adalah wajah seseorang yang telah memutuskan bahwa ia lebih memilih kehilangan pekerjaan daripada menundukkan kepala pada tuduhan yang tidak adil. Bagas menutup pintu, menjaga jarak, dan berbicara lebih dulu. Jika ada yang berlebihan di sini, saya meminta maaf. Ia tampak terkejut dengan permintaan maaf itu, namun tidak melemah karenanya. Saya hanya ingin keluar dari sini dengan nama saya yang bersih, Bapak. Hal itu menyentuhnya secara langsung. Orang yang terbiasa direndahkan seringkali menerima kesepakatan apapun hanya untuk segera mengakhiri rasa malu. Namun Ratih tidak menginginkan belas kasihan. Ia menginginkan rasa hormat. Apakah kamu melihat hal lain selain lembar itu? Tanyanya. Ia melihat tanda tangan, tanggal, nilai-nilai, dan nama-nama yang berulang. Ia menjawab, saya juga melihat amplop donasi yang masih tersegel dan undangan acara yang dibayar oleh yayasan yang tidak ada hubungannya dengan beasiswa pendidikan maupun layanan rehabilitasi. Bagas memintanya menceritakan semuanya secara berurutan, tanpa terburu-buru, dan Ratih menggambarkan bagaimana ia datang lebih awal ke ruang kerja untuk membersihkan, menemukan map yang jatuh di samping meja, mengumpulkan kertas-kertas yang tergelincir, dan membacanya sekilas hanya untuk menyusunnya kembali. Ia tidak menyangkal telah membacanya, tidak berusaha tanpa sempurna, ia hanya tepat dan lugas. Ia berkata bahwa ia mengenali nama yayasan itu karena adik perempuannya sendiri, Dinda, pernah mencoba mendaftar beasiswa setahun sebelumnya dan mendapat balasan bahwa program tersebut sedang dalam kondisi dana yang ditangguhkan. Adik saya hampir menyerah kuliah karena itu, ceritanya. Kami harus berhemat keras untuk tetap membayar uang kuliahnya sampai ia berhasil mendapat magang. Bagas merasakan beban di dadanya. Program itu seharusnya tidak pernah ditangguhkan. Ada dana yang sudah dicadangkan untuk 3 tahun. Mengapa kamu tidak langsung datang berbicara kepada saya? Tanyanya. Ratih mempertahankan tatapannya untuk pertama kalinya sejak awal percakapan ini. Karena orang seperti saya belajar sejak dini bahwa tidak selalu pemilik rumah mau mendengar hal-hal yang merusak ketenangan rumahnya. Kalimat itu sederhana dan jujur. Ia tidak tersinggung karena tahu bahwa Ratih benar. Selama bertahun-tahun, ia sibuk dengan ekspansi, kontrak, akuisisi, dan menyerahkan rutinitas dinasti tempat tinggal, yayasan, serta citra sosial ke tangan perempuan yang berbagi nama keluarga dengannya, meski sudah lama tidak berbagi kepercayaan. Kini seorang pembantu rumah tangga berkata tanpa agresi dan tanpa rasa takut yang dibuat-buat, hal yang tidak berani dikatakan oleh siapapun dalam lingkarannya. Kenyamanannya selama ini telah mengorbankan keberanian orang lain. Sore itu, alih-alih menutup masalah, Bagas memanggil Direktur Keuangan Grup, meminta audit internal rahasia terhadap yayasan,
dan sementara memblokir transfer-transfer baru yang tidak esensial hingga peninjauan menyeluruh selesai dilakukan. Wulandari mengetahui tindakan ini sebelum makan malam dan menemuinya di ruang kerja dengan ketenangan yang diperhitungkan, yang selalu muncul ketika ia menyadari situasi bisa lepas dari kendalinya. Kamu sedang mengambil keputusan serius berdasarkan ucapan seorang karyawan, katanya. Saya mengambil keputusan berdasarkan ketiadaan jawaban yang kamu berikan kepada saya. Ia membalas. Wulandari berusaha membalikkan persoalan. Ia mengingatkan berapa banyak acara amal yang telah ia koordinasikan, berapa banyak majalah yang telah memuji kinerjanya, berapa banyak pengusaha yang menyumbang karena kehadirannya di depan yayasan. Bagas mendengarkan sampai selesai. Jika semuanya benar, audit akan mengonfirmasinya. Jika tidak, saya lebih memilih mengetahuinya sekarang. Ia menatapnya beberapa detik dan melontarkan kalimat yang tidak terkesan spontan. Apakah kamu tidak hanya sedang membela seorang karyawan? Ia menjawab dengan objektivitas yang sudah lama tidak ia gunakan di dalam rumah sendiri. Hari ini saya membela sebuah prosedur. Sisanya bergantung pada apa yang saya temukan. Pagi berikutnya, kabar tentang pemblokiran itu sudah beredar di antara para karyawan dinasti tempat tinggal. Dan Rati menyadari dari cara beberapa orang memandangnya bahwa Wulandari tidak akan tinggal diam. Ada yang menghentikan percakapan ketika ia lewat. Ada yang menawarkan simpati palsu untuk mengorek informasi. Ada bahkan yang bertanya apakah ia berencana untuk tetap tinggal di rumah itu setelah menciptakan kekacauan seperti ini. Ratih menanggung semuanya tanpa berdebat dengan siapapun. Ia bekerja hingga akhir giliran, mengumpulkan peralatannya, menandatangani lembar absen keluar, dan pergi menuju halte Transjakarta dengan bahu yang terasa berat, memikirkan adiknya, tagihan bulan ini, dan kesalahan yang mungkin telah ia buat ketika membuka mulut. Ketika bus baru saja membelok di tikungan, sebuah mobil berhenti lebih jauh di depan dan Bagas turun sendirian, tanpa sopir, tanpa formalitas, dan tanpa berusaha tampak terlalu akrab. Saya tidak ingin mengganggu perjalananmu, saya hanya perlu berbicara 2 menit, katanya. Ratih ragu, menoleh ke sekitar, lalu setuju dengan sebuah gerakan singkat. Ia menyerahkan sebuah amplop kepadanya. Di dalamnya terdapat surat resmi yang menangguhkan segala tindakan disipliner terhadapnya hingga penyelidikan selesai, ditandatangani olehnya dan oleh tim hukum grup. Pekerjaanmu tidak akan digunakan sebagai ancaman, katanya. Ratih membaca surat itu 2 kali. Terima kasih. Ia memperhatikan bahwa bahkan ucapan terima kasih darinya pun tidak mengandung kepatuhan yang berlebihan, seolah ia masih menilai apakah ia benar-benar bisa mempercayai orang ini. Adik saya berpikir bahwa semua orang kaya menyelesaikan masalah dengan uang, katanya sambil menyimpan dokumen itu. Saya pikir mereka menyelesaikannya dengan karakter. Mari kita lihat siapa yang benar. Untuk pertama kalinya hari itu, Bagas hampir tersenyum. Apakah kamu selalu bicara seperti itu? Ketika saya sedang lelah? Ya. Dan hari ini kamu lelah? Hari ini saya sudah di batas. Ia mengangguk tanpa menyerobot ruang pribadinya, tanpa mengurangi kekuatan dari jawaban itu. Kalau begitu saya tidak akan mengambil lebih banyak waktumu. Ratih melangkah 2 langkah menuju halte. Kemudian ia membalikkan tubuh setengahnya. Bapak, jika ada orang lain yang datang berbicara kepada saya atas perintahnya, apakah saya bisa langsung menghubungi tim hukum? Bisa dan harus, ia menjawab. Ia memberi anggukan kecil lalu naik ke bus. Bagas memandangi kendaraan itu menjauh hingga lenyap di tengah kemacetan, bukan karena dorongan romantis, melainkan karena sebuah perasaan baru akan tanggung jawab pribadi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia yakin bahwa sebuah keputusan administratif tidak hanya soal neraca keuangan atau reputasi. Ia punya wajah, punya nama, punya konsekuensi nyata dalam kehidupan sesungguhnya. Hari-hari berikutnya mengubah rutinitas keduanya. Bagi Bagas, hari dimulai lebih awal dan berakhir lebih larut, dengan spreadsheet, rapat-rapat tertutup, rekening koran lama,
Dan penemuan bertahap bahwa sebagian besar dana yayasan sedang dialihkan ke kontrak-kontrak acara yang digelembungkan harganya, konsultansi tanpa bukti penyerahan hasil, dan transfer ke perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan orang-orang dekat Wulandari. Ini bukan kesalahan yang terjadi sekali, ini adalah sebuah sistem. Bagi Ratih, hari-harinya menjadi semakin panjang, karena selain di dinasti tempat tinggal itu, ia juga mengerjakan kebersihan di 2 kantor kecil di kawasan pusat kota. Ia belajar akuntansi di malam hari di sebuah universitas swasta, dan ketika tiba di rumah ia masih membantu Dinda dengan laporan-laporan magangnya. Ratih tidak menceritakan semua itu kepada Bagas sekaligus. Ia menemukannya dalam potongan-potongan kecil ketika ia terlambat menandatangani sebuah dokumen karena baru datang dari pekerjaan lain, ketika ia muncul dengan modul kuliah di dalam tasnya. Ketika ia menyebutkan tanpa drama bahwa tinggal beberapa cicilan lagi untuk menyelesaikan kuliah adiknya dan bahwa setelah itu ia akan mencoba menyelesaikan kuliahnya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Ada keteguhan dalam cara ia mengatur hidupnya. Bukan kekerasan hati, melainkan disiplin. Itulah yang menarik perhatiannya lebih dari apapun. Dalam rapat formal pertama di mana tim hukum meminta kesaksiannya, Ratih berbicara dengan jelas, menyebutkan tanggal-tanggal, menggambarkan apa yang ia lihat, menunjuk nama-nama yang berulang, dan menolak setiap kalimat yang sudah disiapkan yang akan menyederhanakan pernyataannya. Ketika salah seorang pengacara menyarankan untuk merangkum situasi sebagai penafsiran keliru dari pihak karyawan, ia menyela dengan sopan namun tegas. Saya akan keliru jika berbicara tentang hal yang tidak saya lihat. Saya hanya berbicara tentang apa yang saya lihat. Bagas mengamati kejadian itu dalam diam dan menyadari bahwa ia memiliki kehadiran yang lebih kuat dari banyak orang yang terbiasa duduk di kursi dewan direksi. Setelah rapat, ia menawarkan untuk mengantarnya ke stasiun MRT. Ia langsung menolak. Saya tidak ingin memberikan bahan gosip. Kamu benar, ia menjawab. Kenyataan bahwa ia tidak memaksa menjadi tanda pertama bagi Ratih bahwa mungkin ada perbedaan antara kesopanan yang sesungguhnya dan kebaikan yang digunakan sebagai alat kekuasaan. Namun minggu berikutnya, muncul masalah yang lebih besar. Sebuah gelang emas antik keluarga menghilang dari lemari pakaian Wulandari. Dan bahkan sebelum ada penyelidikan apapun, komentar itu sudah menyebar di kalangan karyawan dengan nama Ratih dikaitkan dengan kasus tersebut. Tidak ada teriakan maupun skandal publik, namun dampaknya langsung terasa. Kepala rumah tangga menghindari tatap matanya, 2 rekan kerja menjauh, dan seseorang dengan kekejaman yang halus bertanya apakah ia tidak lebih baik mengundurkan diri sebelum situasinya semakin memburuk. Ketika Bagas diberitahu, ia meminta inventarisasi lengkap ruangan tersebut, meninjau ulang daftar tamu yang masuk, dan meminta rekaman kamera internal. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka menemukan bahwa gelang itu sendiri telah dikirim untuk diperbaiki beberapa hari sebelumnya, dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh Wulandari. Informasi itu cukup untuk mengakhiri insinuasi tersebut, namun tidak bisa menghapus apa yang sudah terlanjur dilekatkan pada nama Ratih. Di akhir jam kerja, ia menyerahkan surat pengunduran diri. Saya tidak akan tinggal di tempat di mana nama saya bisa digunakan seperti itu kapanpun dianggap menguntungkan. Bagas membaca lembar itu di hadapannya, yang bersandar pada meja ruang makan karyawan, dan merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan di dalam rumahnya sendiri. Rasa malu. Kamu tidak perlu pergi, katanya. Saya tahu saya tidak perlu, Ratih menjawab. Saya hanya tidak ingin melanjutkan. Saya bisa membalikkan situasi ini. Bisa dibalikan di atas kertas. Sisanya butuh waktu lebih lama. Tidak ada kepahitan dalam suaranya. Ada kelelahan dan kejernihan pikiran yang membuatnya kehabisan argumen yang mudah. Ia menarik napas dalam dan mengajukan satu-satunya pertanyaan yang terasa jujur. Apa yang kamu butuhkan agar kamu tidak keluar dengan kerugian? Ratih berpikir beberapa detik. Sebuah surat resmi yang menyatakan bahwa saya tidak pernah diselidiki karena pencurian, sebuah surat rekomendasi yang ditandatangani, dan pembayaran yang benar atas semua yang menjadi hak saya. Ia langsung mengangguk setuju. Kamu akan mendapatkan itu hari ini.
Kemudian ia melanjutkan, mengejutkannya. Dan saya ingin adik saya bisa kembali mendaftar beasiswa ketika yayasan dibuka kembali. Tanpa bantuan khusus, tanpa keistimewaan, hanya berdasarkan prestasinya. Bagas menutup lembar pengunduran diri itu dan mengucapkan sesuatu yang tidak terduga. Jika saya memperbaiki yayasan dengan cara yang benar, tidak akan ada beasiswa yang ditolak karena kekurangan dana bagi mereka yang benar-benar layak. Ratih mempertahankan tatapan matanya lebih lama dari biasanya. Jika Bapak melakukan itu, Bapak sudah berbuat lebih dari apa yang pernah dijanjikan banyak orang kepada kami. Disinilah kisah keduanya berhenti menjadi sekadar kasus antara majikan dan karyawan yang terjebak dalam ketidakadilan sebuah rumah orang kaya, dan mulai mengambil arah yang lain. Tanpa lagi bekerja di dinasti tempat tinggal itu, Ratih hanya datang ke kantor grup ketika tim hukum membutuhkan tambahan informasi. Dan dalam pertemuan-pertemuan itu ia melihat sosok Bagas yang sangat berbeda dari pria yang berjarak, yang mengamati segalanya dari kejauhan di atas tangga. Ia mendengarkan tanpa menyela, membaca setiap halaman sebelum menandatangani, mengoreksi kelebihan dari timnya sendiri, dan mulai muncul tanpa pemberitahuan di divisi-divisi yang sebelumnya hanya ia kenal melalui laporan. Dalam salah satu kunjungan itu, ia menemukan Ratih keluar dengan tampak kelelahan, dengan ransel berat di bahunya dan ekspresi orang yang masih punya separuh hari di depannya. "Kamu masih mau pergi ke kampus?" tanyanya. "Iya, setelah itu saya mampir ke sebuah kantor untuk menyelesaikan pekerjaan akhir pekan." Ia menjawab, "Kamu tidurnya kapan?" Ia memberikan senyum setengah, lelah namun nyata. "Kalau sempat." Ia berpikir sebelum berbicara, karena sudah mengerti bahwa kalimat apapun yang salah tempat akan diperlakukan olehnya sesuai kenyataannya, apakah itu bantuan yang tulus atau upaya mendekat. "Saya sedang menuju rapat di dekat kampusmu. Kalau kamu rasa tidak pantas, abaikan saja, tapi saya bisa mengantarmu ke sana." Ratih menatapnya sejenak dan menyadari bahwa ia tidak sedang berpose sebagai penyelamat, juga tidak menggunakan tawaran itu sebagai jalan menuju keintiman. Ia lugas, ia sederhana. "Kalau tidak mengubah rutenya, saya terima." Di dalam mobil, keduanya berbincang untuk pertama kalinya tanpa urusan hukum sebagai pusatnya. Ia menceritakan bahwa ia sudah bekerja sejak usia 16 tahun, bahwa ia belajar sejak dini untuk tidak meminta lebih dari yang diperlukan, bahwa ibunya meninggal dengan kekhawatiran terbesar tertuju pada kedua putrinya, dan itulah mengapa ia mengubah tanggung jawab menjadi rutinitas. Ia menceritakan bahwa ayahnya dihormati semua orang namun bersikap keras di rumah. Bahwa ia belajar memimpin jauh sebelum belajar mendengarkan, dan bahwa selama bertahun-tahun ia mengacaukan stabilitas dengan keheningan. Tidak ada pengakuan sentimental, tidak ada kalimat yang sudah disiapkan, namun ketika ia berhenti di depan kampus dan Ratih turun, keduanya sudah tahu bahwa ada di sana sebuah jenis pemahaman yang langka. "Terima kasih atas tumpangannya," katanya. "Terima kasih atas kejujurannya," ia menjawab. Ratih menutup pintu, melangkah beberapa langkah, dan kembali hanya untuk mengucapkan sesuatu yang menemaninya sepanjang malam itu. "Bapak terlihat lebih baik ketika berbicara tanpa tampak seperti pemilik dunia." Ia tertawa pelan, tanpa tersinggung. "Saya akan anggap itu sebagai saran. Anggap saja sebagai peringatan." Disitulah ia menyadari, tanpa menipu diri sendiri dan tanpa terburu-buru memberi nama pada apa yang ia rasakan, bahwa ia mengagumi perempuan itu dengan cara yang dewasa, utuh, dan terus berkembang. Namun ketegangan kasus ini tidak berkurang karenanya. Dalam proses audit, muncul tanda tangan elektronik yang dibuat dari komputer yayasan di luar jam kerja, pembayaran yang disetujui secara berurutan oleh pemasok-pemasok yang saling terhubung, dan sebuah nama yang menarik perhatian tim kepatuhan, sebuah perusahaan yang baru dibuka, tanpa rekam jejak, yang telah menerima nilai-nilai besar dalam beberapa bulan dan beroperasi di sebuah alamat komersial yang hampir kosong. Ketika tim hukum mendalami lebih jauh, mereka menemukan bahwa pemegang saham resminya adalah mantan asisten pribadi Wulandari. Bagas kemudian mengambil keputusan yang sudah lama ia tunda dan mengajukan gugatan cerai, bukan karena cemburu, bukan sebagai tindakan balas dendam,
melainkan karena ia memahami bahwa tidak ada lagi kemitraan, tidak ada kepercayaan, tidak ada tujuan bersama. Wulandari menerima kabar itu dengan ketenangan eksternal dan kedinginan yang tepat sasaran. Jadi begini, kamu akan menghancurkan keluargamu sendiri karena sebuah audit dan ucapan seorang mantan karyawan? Ia menjawab tanpa agresi. Saya sedang mengakhiri sebuah pernikahan yang sudah lama berakhir dan melindungi sebuah yayasan yang membawa nama ayah saya. Ia mendekati meja, menatapnya tanpa memalingkan wajah. Kamu pikir kamu sudah tahu segalanya sekarang, tapi kamu belum tahu dengan siapa kamu berhadapan. Kalimat itu terus berputar di kepalanya, karena itu bukan sekadar luapan emosi. Malam yang sama, ketika keluar dari gedung, ia melihat sebuah mobil yang berhenti terlalu lama di depan pintu gerbang samping. Tidak ada ancaman maupun pengejaran, namun ada perasaan konkret bahwa Wulandari masih memiliki kartu yang tersembunyi. Alih-alih bertindak impulsif, ia menghubungi tim hukum dan memperkuat perlindungan arsip-arsip audit. Keesokan harinya, Rati menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara perempuan yang sopan dan tegas itu mengatur sebuah pertemuan dengan mengaku mewakili pengacara keluarga dan menyatakan bahwa ada proposal yang masuk akal untuk mengakhiri segala kesalahpahaman. Rati menutup telepon tanpa mengonfirmasi apapun dan memberitahu Bagas. Jangan pergi kemanapun sendirian, katanya. Ia butuh sesaat sebelum menjawab. Saya tidak butuh Bapak untuk menjaga saya. Saya tahu, katanya. Saya meminta kamu untuk berhati-hati. Ia menarik napas di ujung telepon, tidak setegar biasanya. Baiklah, kalau begitu Bapak pun harus berhati-hati, karena sekarang saya rasa dia sudah mengerti bahwa Bapak tidak akan mundur. Beberapa jam kemudian, proposal itu datang secara tertulis, kerahasiaan, rekomendasi yang diperkuat, dan nilai yang besar agar Rati secara resmi menyatakan bahwa ia telah keliru dalam menafsirkan dokumen-dokumen tersebut. Ia membaca draft itu di kantor tim hukum dan mendorong lembar itu kembali. Nama saya tidak dijual. Bagas, yang duduk di hadapannya, melihat matanya berkilat, bukan karena kelemahan, melainkan karena amarah yang tertahan. Kamu tidak wajib melanjutkan ini, katanya setelah semua dokumen itu. Saya wajib, ia menjawab. Jika saya menerima, besok mereka akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Disinilah kekagumannya mendapatkan tempat yang tidak bisa lagi ia sangkal. Bukan pesona yang dangkal, bukan dorongan seseorang kaya yang terpesona oleh orang dari dunia yang berbeda. Itu adalah rasa hormat yang dalam kepada seorang perempuan yang, meski kelelahan, tanpa jaminan sosial, dan dengan jauh lebih banyak yang ia pertaruhkan darinya, masih memilih jalan yang lebih sulit karena itulah yang benar. Ketika rapat berakhir, ia menemaninya hingga ke lorong. Ratih, ia berbalik. Kamu tidak perlu menjawab sekarang, hari ini, maupun besok. Namun saya ingin mengatakan satu hal dengan sejelas-jelasnya. Apa yang ada di antara kita, dari pihak saya, bukan rasa kasihan, bukan dorongan sesaat, dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan yang saya jalani sebelum semua ini. Ia tidak memalingkan pandangannya. Saya tahu membedakan rasa kasihan dari rasa hormat, Bapak. Kalau begitu panggil saya dengan nama saya. Ratih diam beberapa detik, seolah mencoba kedekatan itu memerlukan kehati-hatian lebih dari dokumen manapun. Baiklah, Bagas. Cara ia mengucapkan namanya, tanpa seremoni dan tanpa keintiman yang dipaksakan, sederhana dan cukup untuk mengubah segalanya di antara keduanya. Tidak ada yang terselesaikan, tidak ada yang dipercepat, namun semuanya berubah. Pada hari-hari berikutnya, audit semakin kuat, proses perceraian terus maju, dan Wulandari mulai kehilangan dukungan di dalam Dewan Yayasan. Meski demikian, masih kurang satu bukti yang secara langsung menghubungkan perintah penggelapan itu ke tangannya, karena kontra-kontra itu bisa dikaitkan kepada pihak ketiga dan tanda tangan elektronik saja tidak cukup untuk menutup pertanggungjawaban. Bagas mengetahui hal ini dan tidak menyembunyikan kesulitan itu dari Ratih. Pada suatu malam yang hujan, setelah kuliah selesai,
Keduanya bertemu di sebuah ruang khusus di gedung administratif untuk meninjau ulang sekali lagi apa yang telah dikumpulkan. Ratih melepas sepatunya sejenak, memijat pergelangan kakinya yang lelah dengan hati-hati, dan menghembuskan napas. Kalau saya tahu bahwa membersihkan sebuah meja akan membawa saya sampai di sini, saya sudah menarik napas dalam sebelum membuka pintu itu. Bagas, di sisi lain meja, menutup map dan menjawab dengan kelelahan yang serupa. Kalau saya lebih memperhatikan sejak dulu, kamu tidak akan mengalami separuh dari semua ini. Ia mengangkat matanya. Jangan menaruh semuanya di pundakmu sendiri. Itu adalah pilihan dia. Ia terdiam, lalu berbicara dengan nada yang lebih rendah. Dan pilihan saya adalah tidak mau melihat. Untuk pertama kalinya, Ratih berdiri dari kursinya, berjalan menuju jendela, memandangi lampu-lampu kota selama beberapa detik, dan menjawab tanpa menatapnya. Ada orang yang tidak melihat karena tidak mau. Kasusmu lebih parah. Ia mengerutkan dahi. Lebih parah? Karena kamu mempercayai orang yang tidak layak dipercaya dan membiarkan orang-orang jujur menanggung akibatnya. Itu lebih menyakitkan, karena bisa diperbaiki namun tidak bisa dihapus. Kejujurannya tidak merendahkan. Ia terorganisir, langsung, dan bertanggung jawab. Itulah mengapa ia semakin mempercayainya. Ia pun berdiri, namun tetap menjaga jarak yang penuh rasa hormat. Dan meski begitu kamu masih di sini. Ratih memalingkan wajah ke samping, wajahnya lelah namun teguh. Saya di sini karena adik saya berhak melihat bahwa kebenaran menang setidaknya sekali. Ia kemudian mengizinkan dirinya untuk sepenuhnya jujur. Dan saya di sini karena saya tidak bisa lagi memisahkan kewajiban saya dari apa yang saya rasakan ketika saya memikirkan kamu. Tidak ada yang berlebihan setelah kalimat itu. Tidak ada yang terburu-buru. Tidak ada sentuhan yang dicuri. Ratih hanya menundukkan matanya, menarik napas dalam, dan menjawab dengan kedewasaan yang sudah ia duga darinya. Jika ini nyata, ia akan bertahan sampai semuanya selesai. Jika tidak, saya lebih memilih untuk tidak memulai dengan cara yang salah. Bagas mengangguk. Ini nyata. Ia menatap wajahnya sekali lagi, seperti orang yang mencari ketidakkonsistenan dan tidak menemukannya. Kalau begitu lakukan satu hal untukku, katanya. Selesaikan cerita ini dengan cara yang benar terlebih dahulu. Ia menjawab tanpa ragu. Saya akan menyelesaikannya. Ratih mengambil tasnya, memakai sepatunya, dan hendak pergi. Namun sebelum mencapai pintu, ia mundur selangkah dan berhenti. Ekspresinya telah berubah. Bukan hanya kelelahan, melainkan sebuah keputusan. Ada sesuatu yang belum saya ceritakan sebelumnya karena saya pikir apa yang saya lihat hari itu sudah cukup. Bagas menjadi penuh perhatian. Apa itu? Ia memasukkan tangannya ke dalam tas, memegang resleting sejenak, dan berbicara dengan tenang, seperti orang yang memahami beratnya apa yang akan ia serahkan. Jika kamu benar-benar ingin membuktikan bahwa Wulandari mengendalikan segalanya, saya menyimpan map aslinya sebelum ia kembali ke ruang kerja, dan di dalamnya terdapat dokumen yang selama ini hilang. Ia membuka tasnya perlahan, mengeluarkan sebuah amplop yang sudah lusuh di tepinya, dan meletakkannya di atas meja dengan kehati-hatian yang menunjukkan sudah berapa lama ia membawa beban itu sendirian. Bagas tidak langsung menyentuhnya. Pertama ia menatap wajahnya, seolah masih mengukur besarnya tanggung jawab yang telah ia pikul sendirian selama ini. Kemudian ia menarik amplop itu mendekat dan mengeluarkan kertas-kertasnya satu persatu. Di dalamnya terdapat daftar lengkap transfer dana, 2 surat otorisasi pembayaran dengan tanda tangan fisik Wulandari, catatan tulisan tangan di samping nama-nama pemasok, jadwal acara dengan nilai-nilai yang telah diubah, dan yang paling memberatkannya, selembar kertas sederhana tanpa kop surat namun langsung dan tegas, di mana Wulandari sendiri mendaftar siapa yang harus mendapat prioritas, siapa yang perlu dibungkam, dan laporan-laporan mana yang bisa disajikan kepada Dewan Pengawas tanpa menimbulkan kecurigaan. Ratih mengamati tanpa menyela,
duduk di hadapannya, kedua tangannya kini bertumpu di atas pangkuan. Wajahnya teguh dan lelah sekaligus. Saya menyimpannya karena saya pikir mereka akan bilang saya mengarang-ngarang, katanya. Setelah itu saya takut muncul dengan ini dan terlihat seolah saya menyembunyikannya demi kepentingan pribadi. Bagas membaca ulang daftar nama-nama itu dan merasakan keraguan terakhirnya menghilang. Kamu tidak menyimpannya demi kepentingan pribadi, ia menjawab. Kamu menyimpannya karena kamu tahu bahwa suatu hari mereka akan berusaha menghapus apa yang telah terjadi. Ratih menundukkan matanya sejenak, bukan karena tunduk, melainkan karena lega yang tertahan. Saya hanya tidak mau kebenaran itu bergantung pada niat baik orang-orang yang selalu punya suara lebih besar. Ia menarik napas dalam, menyusun lembar-lembar itu berdasarkan urutan, memotret semuanya dengan ponsel korporatnya, dan langsung menelepon direktur hukum serta penanggung jawab kepatuhan, meminta mereka naik segera tanpa memberitahu siapapun. Ketika menutup telepon, ia mengalihkan pandangannya kepada Ratih. Mulai sekarang, kamu tidak lagi menanggung ini sendirian. Ia mengangguk perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak awal cerita ini, ia membiarkan kelelahan yang lebih manusiawi dari biasanya meluap keluar. Saya sudah hampir kehabisan tenaga. Kalau begitu biarkan saya menanggung bagian ini bersamamu, katanya. Kali ini ia tidak mengelak, tidak menjawab dengan pertahanan, ia hanya menerima. Kurang dari 40 menit kemudian, dokumen-dokumen itu sudah dicatat, diperiksa secara awal, dan dikaitkan dengan materi audit internal. Tim hukum menutup ruangan, mengumpulkan salinan-salinan, membuat berita acara, dan menetapkan langkah-langkah selanjutnya tanpa keributan. Karena setiap suara yang bocor sebelum waktunya bisa memberi Wulandari ruang untuk bereaksi. Ratih memberikan kesaksian baru, merinci saat ia menemukan map itu, menjelaskan mengapa ia memisahkan kertas-kertas tersebut, dan mengapa ia memutuskan untuk menyimpan semuanya hingga yakin bahwa seseorang benar-benar akan menyelidiki. Tidak sekalipun ia berusaha tampak seperti pahlawan. Ia berbicara seperti orang yang tahu harga dari setiap pilihan. Ketika rapat berakhir, sudah lewat pukul 10 malam. Bagas menemani Ratih hingga ke pintu keluar gedung, berdiri di sampingnya di lobi yang sunyi, dan bertanya apakah ada seseorang yang menunggunya di rumah. Hanya adik saya yang khawatir, ia menjawab. Dia selalu tahu ketika saya bicara dengan nada yang berbeda di telepon. Boleh saya antarkan kamu? Ratih melirik jam tangannya, lalu melirik kepadanya. Hari ini saya terima, tapi hanya karena kalau saya naik Transjakarta sekarang, adik saya akan tahu ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam mobil, keheningan beberapa menit pertama tidak terasa tidak nyaman. Itu adalah keheningan orang yang baru saja melewati sebuah tahap yang menentukan dan masih berusaha menata apa yang mereka rasakan. Ratih yang berbicara lebih dulu. Saya pikir Bapak akan marah karena saya menyimpan itu. Bagas tetap memandang ke arah jalan raya dan menjawab tanpa berputar-putar. Saya marah karena hal lain. Karena apa? Karena membayangkan betapa banyak kamu harus tidak mempercayai semua orang sebelum akhirnya mempercayai saya. Ratih menyandarkan kepalanya ke kursi dan menghembuskan napas, lebih lelah dari yang ingin ia tunjukkan. Saya belajar sejak dini bahwa mempercayai dengan cepat itu mahal harganya. Dan mempercayai saya pun mahal harganya. Ia berpikir beberapa detik. Awalnya memang mahal, tapi lama-lama mulai sepadan. Bagas meliriknya sebentar, cukup untuk merasakan kejujuran dalam jawabannya. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya kembali ke jalan. Saya masih akan membuatnya jauh lebih sepadan. Ratih tidak mengubah itu menjadi momen yang penuh perasaan, juga bukan janji romantis yang tidak pada tempatnya. Ia hanya bertanya dengan kejujurannya yang selalu ada. Apakah kamu bisa bertahan sampai akhir, meski tahu ini akan berdampak pada namamu, pada perceraian, pada yayasan, pada segalanya? Ia langsung menjawab. Sekarang saya tidak lagi melindungi nama. Saya melindungi apa yang benar. Ia terdiam,
Namun gerakan kecil jari-jarinya di atas tali tasnya menunjukkan bahwa jawaban itu telah sampai ke tempat yang semestinya. Pagi berikutnya, reaksi itu datang lebih awal dari yang diperkirakan. Sebelum pukul 9, Wulandari muncul di gedung holding Prasetyo Group tanpa janji temu. Langsung masuk ke ruangan Bagas, dan mendapati tim hukum sedang rapat bersamanya. Cukup dengan melirik meja itu untuk memahami bahwa sesuatu telah berubah. Ketenangan yang biasa ia gunakan sebagai perisai masih ada di wajahnya, namun matanya kehilangan kecerdikannya sejenak. Saya lihat kalian memutuskan untuk mempercepat segalanya, kata Direktur Hukum. Ia menjawab bahwa tahap baru audit memerlukan klarifikasi segera. Wulandari tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak lagi meyakinkan seperti dulu. Klarifikasi atau sandiwara? Bagas tidak meninggikan suaranya, tidak pula membuat pertunjukan otoritas. Ia hanya mendorong ke depan salah satu salinan dokumen yang memuat tanda tangannya. Kamu mengenali ini? Wulandari melihat, mengoper lembar itu, dan menjawab bahwa satu tanda tangan yang berdiri sendiri tidak membuktikan konteks, bahwa itu bisa jadi otorisasi yang disiapkan oleh staf, bahwa pengelolaan sosial selalu memerlukan fleksibilitas. Penanggung jawab kepatuhan kemudian menunjukkan rekonsiliasi perbankan, kontrak-kontrak antara perusahaan yang saling terhubung, dan lembar prioritas yang ditulis tangan. Untuk pertama kalinya, Wulandari butuh waktu lebih lama untuk menjawab. Ini konyol, katanya. Kalian sedang membangun narasi palsu. Ratih tidak berada di ruangan itu saat itu atas arahan tim hukum. Namun namanya muncul ketika Wulandari menyadari bahwa asal-usul dokumen-dokumen baru itu tidak mungkin dari tempat lain. Dia yang melakukan ini, tegasnya dengan nada tertahan dari orang yang sudah tidak lagi punya kuasa namun masih ingin menyakiti. Mantan karyawan yang dendam. Bagas memotongnya sebelum ia melanjutkan. Cukup. Ada keheningan singkat. Jangan gunakan namanya untuk mengalihkan perhatian. Wulandari menatap mantan suaminya seolah tidak pernah mengenalnya. Kamu benar-benar ingin menghancurkan segalanya. Bukan saya yang menggelapkan dana dari orang-orang yang membutuhkannya, ia menjawab. Dan bukan saya yang berusaha menghancurkan nama seseorang yang tidak bersalah di dalam rumahnya sendiri. Tim hukum secara objektif memberitahu bahwa mulai saat ini, ia secara resmi dicopot dari pengelolaan yayasan dan bahwa dokumen-dokumen akan diteruskan ke instansi yang berwenang untuk penyelidikan menyeluruh. Wulandari masih berusaha bernegosiasi, mengatakan bahwa eksposur seperti ini akan mempengaruhi para donatur, akan merusak kampanye-kampanye mendatang, akan mencoreng sejarah keluarga Prasetyo. Bagas menjawab dengan kejernihan yang sudah lama tidak ia gunakan kepadanya. Yang mencoreng sejarah keluarga saya bukan kebenaran, melainkan apa yang kamu lakukan terhadapnya. Ketika ia pergi, ia tidak membanting pintu, tidak berteriak, tidak membuat adegan, namun meninggalkan di udara sebuah perasaan bahwa untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Ratih mengikuti perkembangan semuanya dengan cermat, karena hidupnya terus menuntut usaha yang sama seperti biasanya. Pekerjaan, kuliah, tagihan, kekhawatiran yang terus-menerus tentang Dinda, dan kebutuhan untuk tidak membiarkan pikirannya sendiri hanyut di tengah masalah yang tampak lebih besar dari dirinya. Pada malam hari, duduk di meja kecil dapur apartemen tempat ia tinggal bersama adiknya, ia menceritakan untuk pertama kalinya seluruh kisah itu tanpa menyembunyikan apapun. Dinda mendengarkan dalam diam, matanya terpaku padanya, dan baru berbicara ketika Ratih selesai bercerita. Kamu tahu ini akan mengubah hidupmu, kan? Ratih tersenyum setengah. Saya hanya berusaha mencegahnya semakin memburuk. Dinda menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu belum menyadarinya. Kamu melakukan sesuatu yang banyak orang dengan gelar, jabatan, dan nama keluarga penting tidak punya keberanian untuk melakukannya. Ratih menyajikan kopi untuk keduanya dan diam beberapa detik memandangi asap yang mengepul dari cangkir sebelum menjawab. Keberanian dan ketakutan berjalan beriringan sepanjang waktu. Tapi kamu tetap melangkah maju, Dinda berkata. Kemudian ia serius.
Dan dia? Ratih langsung memahami maksudnya. Ada apa dengannya? Kamu menyukainya? Ratih berusaha menghindari pertanyaan itu, namun adiknya mengenalnya terlalu baik. Saya sangat menghormatinya, ia menjawab. Dinda tertawa pelan. Kamu tidak tidur nyenyak sejak semuanya dimulai. Kamu berbicara tentang dia seolah setiap kalimatnya penting. Dan malam ini kamu menatap dinding dengan tampang orang yang sudah tahu masalahnya sendiri. Ratih juga tertawa, kelelahan namun lebih ringan. Tidak sesederhana itu. Kalau sesederhana itu bukan kamu. Keduanya terdiam beberapa detik hingga Dinda melanjutkan dengan nada yang lebih rendah. Hanya jangan biarkan ketakutan memutuskan segalanya. Kamu sudah terlalu sering membiarkan ketakutan berkuasa di area lain dalam hidupmu. Hal itu menemani Ratih sepanjang dini hari. Hasil pemeriksaan forensik dokumen keluar 3 hari kemudian dan mengonfirmasi keaslian tanda tangan, koherensi tanggal, dan keterkaitan langsung antara otorisasi yang tidak sah dengan rekening-rekening yang diuntungkan. Dewan Pengawas Yayasan mengadakan rapat luar biasa, menyetujui pencopotan permanen Wulandari, menunjuk manajemen sementara, dan mengotorisasi pembukaan kembali program-program yang ditangguhkan secara bertahap. Bagas memastikan bahwa berita acara secara eksplisit mencatat peninjauan ulang proses beasiswa dan pendampingan rehabilitasi, bukan sebagai kebaikan pribadi, melainkan sebagai koreksi institusional. Di akhir rapat, sudah di lorong, Ketua Dewan mendekatinya dan berkata bahwa sikapnya telah mencegah sesuatu yang lebih buruk. Bagas berterima kasih, namun tahu bahwa kalimat itu tidak lengkap. Yang telah mencegah sesuatu yang lebih buruk bukan hanya keputusannya, melainkan juga keberanian diam seorang perempuan yang membersihkan rumah itu, sementara banyak orang penting lebih memilih membersihkan nurani mereka sendiri dengan keheningan. Pada minggu yang sama, ia mencari Ratih di luar lingkungan korporat, untuk pertama kalinya tanpa ada urgensi hukum. Ia menunggu di luar pintu gerbang kampus agar tidak mempermalukannya, dan baru mendekati ketika ia melihatnya. Ratih berhenti dengan terkejut, memeluk buku-bukunya ke dadanya. Ada sesuatu yang terjadi? Ada, ia menjawab. Dan kali ini kabar baiknya. Mereka berjalan ke sebuah warung makan sederhana di sudut jalan, duduk di meja belakang, dan ia menceritakan bahwa pemeriksaan forensik telah memvalidasi dokumen-dokumen tersebut, bahwa Dewan menyetujui restrukturisasi yayasan, dan bahwa Dinda bisa mendaftar kembali ke program vokasi pada seleksi berikutnya, kini dengan aturan yang terbuka. Komisi independen, dan hasil yang dipublikasikan. Ratih mendengarkan semuanya dengan seksama, seperti yang ia lakukan dengan informasi penting manapun. Namun ketika ia memahami jangkauan kabar itu, matanya berkaca-kaca dengan cara yang tidak bisa ia sembunyikan. Adik saya sangat layak mendapatkannya, katanya. Saya tahu, ia menjawab. Dan kamu pun layak melihat sesuatu berhasil setelah begitu lama menanggung segalanya sendirian. Ia menarik napas dalam, memandang meja, dan tertawa karena gugup. Saya sudah berjanji pada diri sendiri bahwa saya tidak akan menangis di hadapanmu lagi. Kamu tidak pernah berjanji itu kepadaku. Ratih mengangkat matanya. Syukurlah. Mereka terdiam beberapa detik dan itu adalah keheningan yang baik, dewasa, penuh hal-hal penting, tanpa perlu hiasan. Kemudian ia bertanya, dan bagaimana keadaanmu? Bagas jujur, lelah, lega sebagian, dan dengan perasaan bahwa saya sedang melihat kehidupan saya sendiri untuk pertama kalinya tanpa riasan. Apakah itu baik? Saya rasa ya, meski ketika terasa sakit sekalipun. Ratih mendekatkan tangannya ke atas meja di dekat tangannya, namun tidak menyentuh. Ada rasa sakit yang menata ulang segalanya. Ia tersenyum dan senyum itu keluar lebih tulus dari yang telah muncul selama berbulan-bulan. Kamu selalu bicara sedikit namun selalu tepat sasaran. Itu pesona saya, ia menjawab hampir bercanda. Dan di sana ia melihat sisi dirinya yang sebelumnya hanya tampak sekilas. Ada kekuatan, keteguhan, dan tanggung jawab,
namun juga ada keringanan, kecerdasan, humor yang halus, sebuah feminitas yang dewasa yang tidak perlu dilebih-lebihkan untuk eksis. Sebelum mereka pergi, Bagas berbicara dengan ketenangan orang yang tidak ingin menekan apapun. Saya masih ingin melanjutkan percakapan itu. Ratih tahu persis percakapan mana yang dimaksud. Saya juga, ia menjawab, tapi masih ada satu bagian yang belum selesai. Ia mengangguk, perceraian itu. Dan kamu menyelesaikan semuanya tanpa meninggalkan ujung yang tersembunyi. Saya akan menyelesaikannya. Ia berdiri, meraih buku-bukunya, dan melengkapi dengan ketulusan yang tenang. Ketika sudah selesai, temui saya tanpa jabatan, tanpa masalah, dan tanpa permintaan yang perlu diselesaikan. Saya akan melakukan itu. Untuk pertama kalinya ketika mereka berpisah, bukan hanya rasa hormat yang tersisa di antara mereka, melainkan harapan yang bersih. Proses perceraian berjalan maju tanpa skandal publik, karena Bagas menolak mengubah rasa sakit pribadi menjadi pertarungan penampilan. Wulandari, yang kini sudah tidak memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya, lebih memilih bernegosiasi daripada memperpanjang situasi di mana dokumen-dokumen berbicara sendiri. Meski demikian, ada momen-momen yang sulit. Ia berusaha mempertahankan liputan di media sosialita, mengklaim kelelahan emosional, menyarankan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman administratif yang diperbesar oleh dendam internal. Tidak berhasil. Dewan mencabut namanya dari keputusan-keputusan yayasan. Donatur-donatur lama meminta peninjauan laporan, dan manajemen baru mulai menerbitkan laporan pertanggungjawaban bulanan, sesuatu yang sederhana namun menentukan. Bagi Bagas, fase ini bukan tentang menang melainkan tentang memperbaiki. Ia mengunjungi sendiri 2 unit layanan yang terkait dengan yayasan, berbincang dengan keluarga-keluarga yang layanannya sempat terputus, dan mendengar kisah-kisah yang membuatnya terdiam berjam-jam sesudahnya. Tidak ada ruang untuk bangga dengan apa yang sedang ia lakukan, karena sebagian dari itu semua ada justru untuk mengoreksi apa yang ia biarkan berlalu begitu saja. Dalam salah satu kunjungan itu, ia membawa tim kecil dan mengundang Ratih untuk ikut sebagai pengamat informal, tanpa kewajiban, tanpa eksposur. Ia menolak pada kali pertama. Ratih memandang ke jalan lalu menatapnya. Jika saya menyerah waktu itu, saya tidak akan pernah bisa menghormati diri saya sendiri lagi. Itulah mengapa saya mulai mengagumimu. Ia perlahan memalingkan wajahnya. Dimulai dari itu, dimulai dari keberanianmu, bertahan karena kejernihan pikiranmu, dan hari ini sudah melewati segalanya. Ratih tidak langsung menjawab. Ada emosi di sana, namun masih ada kehati-hatian. Saya menunggu seumur hidup untuk menemukan seseorang yang berbicara seperti itu, tanpa kemudian ingin dibalas dengan sesuatu, katanya. Dan saya menghabiskan bertahun-tahun dikelilingi orang yang berbicara indah tanpa mengatakan kebenaran, ia menjawab. Kali ini, ketika keheningan datang, ia tidak hanya terasa nyaman, ia mengonfirmasi sesuatu. 2 minggu kemudian, seleksi beasiswa dibuka kembali. Dinda mendaftar dengan dokumen yang telah diverifikasi, wawancara teknis, dan penilaian tanpa nama, tanpa tahu apakah ia akan lulus, dan tanpa sekalipun menggunakan kisah kakak perempuannya sebagai argumen. Ratih hampir jatuh sakit karena kegelisahan di hari pengumuman, namun berpura-pura normal hingga menit terakhir, karena tidak mau adiknya menanggung beban ketakutannya. Ketika email itu tiba, Dinda membacanya sekali, lalu sekali lagi. Kemudian ia mulai tertawa dan menangis sekaligus. Saya berhasil, katanya masih tidak percaya. Ratih mengambil komputer, mengonfirmasi setiap baris, dan akhirnya membiarkan emosinya menang. Ia memeluk adiknya dengan erat, bukan karena beasiswa itu menyelesaikan segalanya, melainkan karena itu adalah jawaban konkret pertama bahwa perjuangan itu telah sepadan. Malam itu, ia menerima pesan singkat dari Bagas. Saya dengar kabar tentang Dinda, bolehkah saya mampir hanya untuk mengucapkan selamat? Ratih menunjukkan layar itu kepada adiknya. Dinda menjawab lebih dulu.
Kalau kamu bilang tidak, saya sendiri yang akan turun dan memanggilnya. Setengah jam kemudian, ia tiba membawa kotak kue sederhana dari toko roti lokal di sekitar rumah, tanpa kemewahan, tanpa seremoni, dan disambut di sebuah ruang tamu kecil yang ditata dengan rapi, di mana segalanya berbicara tentang kerja keras yang nyata. Dinda menerimanya dengan keramahan yang spontan dan rasa ingin tahu yang berusaha ia sembunyikan. "Jadi, kamu yang sudah membuat kakak saya tidak bisa tidur nyenyak," katanya, memancing tatapan tidak setuju dari Ratih dan senyum tertahan darinya. "Semoga sekarang dengan alasan yang lebih baik," ia menjawab. Percakapan mengalir dengan mudah, jauh lebih mudah dari yang Ratih bayangkan. Bagas mendengarkan kisah Dinda. Ia menjelaskan format baru program tersebut, menegaskan bahwa beasiswa itu diraih berdasarkan prestasi dan bukan perlindungan. Dan ketika adiknya keluar untuk menerima telepon, keduanya berdua sendirian selama beberapa menit. "Kamu cocok dengan tempat ini," katanya, memandang sekeliling. "Bukan karena benda-bendanya, melainkan karena kehidupan yang ada di sini." "Karena sempit dan jujur?" Ratih bertanya. "Karena segalanya di sini tampak dibangun tanpa kebohongan." Ia menatap wajahnya, merasakan bahwa ia tidak lagi punya kekuatan maupun keinginan untuk berpura-pura menjaga jarak sepanjang waktu. "Kamu sudah banyak berubah." "Saya baru saja mulai." Ia mengoreksi. "Saya masih terus berubah." Ratih mendekat sedikit. "Begitulah yang saya suka. Orang yang sudah terlalu jadi membuat saya tidak percaya." Ia tertawa pelan. "Kalau begitu saya masih punya kesempatan." Ia tidak menjawab dengan candaan. Beberapa hari kemudian, perceraian itu secara resmi selesai, tanpa sengketa yang berkepanjangan, tanpa kembali, tanpa rekonsiliasi simbolis untuk menyenangkan pihak ketiga. Ketika keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bagas tidak pergi ke rapat, tidak ke kantor, tidak ke rumah. Ia pergi ke tangga lama di dinasti tempat tinggal itu, berhenti di titik yang sama di mana ia menyaksikan Ratih dipermalukan beberapa minggu sebelumnya, dan berdiri selama beberapa detik memandangi ruang utama yang kosong. Ia kemudian memahami dengan kejernihan yang tenang bahwa tempat itu telah menandai berakhirnya satu kehidupan dan dimulainya kehidupan lain. Bukan karena kemewahan, bukan karena konflik, melainkan karena di lantai itu ia telah menyaksikan kebenaran masuk, di mana sebelumnya hanya ada penampilan semata. Sore yang sama, ia mengirim pesan kepada Ratih, memintanya untuk bertemu tanpa urgensi, tanpa dokumen, tanpa urusan yang tertunda. Ia menyarankan sebuah taman yang tenang dekat kampusnya, pada waktu ketika ia sudah selesai kuliah. Ketika ia tiba, Ratih sedang duduk di sebuah bangku dengan tasnya di samping dan rambutnya masih terikat rapi seperti biasanya. Ia berdiri ketika melihatnya dan tidak ada lagi beban yang dulu menggantung di antara mereka. Ada sejarah, ada rasa hormat, ada pilihan. "Jadi kamu sudah menyelesaikan semuanya?" tanyanya. "Sudah," ia menjawab. Tanpa ujung yang tersembunyi. Tanpa ujung yang tersembunyi. Ratih menerimanya perlahan, seolah memverifikasi dari dalam semua yang ia katakan. "Dan sekarang?" Bagas mendekat cukup untuk terlihat jelas namun tidak invasif. "Sekarang saya ingin mengenalmu tanpa rasa takut, tanpa perbedaan posisi, dan tanpa tergesa-gesa yang salah." Ratih mempertahankan tatapannya dan mengajukan pertanyaan terakhir yang perlu ia tanyakan. "Apakah kamu bisa menyukai seseorang yang akan tidak setuju denganmu, mengoreksimu, dan tidak mau ditempatkan di posisi yang lebih rendah?" Ia menjawab tanpa ragu. "Justru itulah mengapa saya menyukaimu." Ia menarik napas dalam dan sebuah senyum kecil, indah, dan lelah karena terlalu lama bertahan akhirnya muncul tanpa pertahanan. "Kalau begitu sekarang kamu boleh mengajak saya makan malam." Ia tersenyum. "Boleh, di tempat yang sederhana, dimanapun kamu mau, dan tanpa ingin menguasai apapun." "Setuju." Itulah pertama kalinya ia menggenggam tangannya, bukan sebagai gerakan yang tidak dipikirkan,
bukan sebagai dorongan kemenangan, melainkan sebagai awal yang sesungguhnya. Ratih tidak menarik tangannya. Ia juga tidak mengubah momen itu menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang diperlukan. Sentuhan itu cukup karena datang pada waktu yang tepat. Bulan-bulan berikutnya mengonfirmasi semua yang tampak terlalu rapuh untuk dijanjikan di taman itu. Yayasan ditata ulang dengan Dewan Pengawas Independen, laporan-laporan publik, seleksi yang transparan, dan layanan yang kembali berjalan. Dinda memulai siklus studi baru dengan beasiswa penuh dan magang yang sudah disiapkan. Ratih menyelesaikan semester itu di antara pekerjaan dan ujian hingga menerima undangan resmi untuk bergabung dengan tim administratif baru yayasan. Bukan karena kedekatannya dengan Bagas, melainkan karena kombinasi langka antara pengalaman nyata, studi yang sedang berjalan, dan pengetahuan langsung tentang apa yang telah gagal dalam praktiknya. Ia ragu sebelum menerima. Ia tidak mau terlihat diuntungkan. Ia baru menerima setelah melalui wawancara dengan 3 orang, analisis curriculum vitae, dan persetujuan kolegial. Ketika menandatangani kontrak, ia memastikan untuk mengatakannya, menatap mata Bagas yang hadir hanya sebagai ketua dewan. Kalau ada jalan pintas, saya tidak akan mengambilnya. Ia menjawab dengan keseriusan yang sama. Dan saya tidak akan pernah menghormatimu lebih rendah karena itu. Perlahan-lahan, kemitraan keduanya menemukan ritme yang dewasa. Makan malam singkat setelah kuliah, percakapan panjang tentang pekerjaan, keluarga, dan masa depan, ketidaksetujuan yang nyata, karena Ratih tidak pernah setuju hanya untuk menyenangkan. Dan Bagas belajar untuk tidak mengacaukan konfrontasi dengan ketidakhormatan. Suatu hari, ia meminta agar ia kembali mengunjungi divisi-divisi tanpa pemberitahuan. Kalau yayasan hanya bergantung pada ruang rapat, sebentar lagi semuanya akan kacau lagi. Ia mendengarkan dan mulai melakukan persis itu. Pada kesempatan lain, ia mendorongnya untuk menyelesaikan kuliah dengan dukungan pendidikan dari perusahaan. Ratih baru menerima setelah memastikan bahwa tunjangan itu tersedia bagi semua karyawan dengan kriteria yang sama. Tidak ada sesuatu di antara mereka yang dibangun di atas utang emosional. Itulah yang membuat segalanya lebih kuat. Hampir setahun kemudian, diadakan peresmian resmi kembali program sosial dalam sebuah upacara yang sederhana, tanpa berlebihan, tanpa parade ego. Di ruang utama yang telah disesuaikan untuk menerima para pelajar, keluarga, dan mitra, Bagas berbicara sedikit. Ia berterima kasih kepada tim, kepada dewan, kepada keluarga-keluarga yang kembali mempercayai, dan kepada orang-orang yang punya keberanian untuk mengatakan kebenaran ketika lebih mudah untuk diam. Ia tidak menyebut nama Ratih secara teatrikal, namun semua orang di sana tahu siapa dia. Ketika acara selesai, ia berdiri beberapa langkah di belakang, mengamati para pelajar berfoto, para ibu bernapas lebih lega, dan para anak muda mengambil amplop kelulusan dengan tangan yang gemetar penuh harapan. Bagas mendekat tanpa menarik perhatian. "Apakah kamu melihat semua ini?" tanyanya. "Saya melihat." Ini dimulai pada hari itu di ruang utama. Ratih memandangnya. "Dimulai pada hari ketika kamu memutuskan untuk mendengarkan." Ia mengangguk. "Dan berlanjut karena kamu memutuskan untuk tetap tinggal." Ia tersenyum. "Saya tetap tinggal karena kali ini sepadan." Beberapa waktu kemudian, setelah acara selesai, keduanya kembali ke dinasti tempat tinggal itu hanya untuk mengambil beberapa dokumen lama yang akan diarsipkan di pusat memori yayasan. Ruang utama sunyi, persis seperti dalam gambaran yang telah menandai awal dari segalanya. Tangga di latar belakang, kilau lantai, tempat yang sama, cerita yang berbeda. Ratih berhenti di tengah ruangan dan memandang sekeliling. "Disinilah tempatnya." "Di sini." Ia menjawab. "Dan kalau saya berlalu begitu saja pada hari itu?" Ratih berbalik kepadanya dengan ketenangan yang teguh, sama seperti yang selalu ia miliki, namun kini tanpa beban pertahanan. "Kamu akan terus kaya namun hampa, dan saya akan terus kuat namun kelelahan. Keduanya akan sama-sama merugi."
Bagas mendekat, menggenggam kedua tangannya, dan berbicara pelan, tanpa tergesa-gesa dan tanpa berlebihan. Saya tidak mau lagi menjalani kehidupan di mana kamu tidak ada di dalamnya. Ratih merasakan matanya berkaca-kaca, namun kali ini tidak berusaha menyembunyikannya. Tidak ada lagi kehinaan, tidak ada ketakutan, tidak ada jarak sosial yang memisahkan apa yang ada di antara mereka. Hanya kebenaran. Kalau begitu jangan bangun tanpa saya, ia menjawab. Ia memeluknya tepat di tengah ruang utama itu, di mana sebelumnya hanya ada ketegangan. Dan dalam pelukan itu tidak ada janji yang kosong, ada jalan yang sudah terbukti oleh semua yang telah mereka hadapi bersama. Beberapa waktu kemudian, ketika mereka keluar bersama melalui pintu utama, yayasan itu berdiri tegak. Dinda punya masa depan, Ratih punya nama yang bersih, pekerjaan yang diakui, dan cinta yang dewasa di sisinya. Dan Bagas akhirnya memahami bahwa pembalikan terbesar dalam hidupnya bukanlah kehilangan sebuah pernikahan penuh penampilan, melainkan mendapatkan keberanian untuk memilih sebuah kebenaran yang dimulai dari seorang pembantu rumah tangga dalam keheningan, dan berakhir dengan keduanya berjalan dalam arah yang sama, ringan, utuh, dan damai.